apa pekerjaan Okta sebelumnya itu kan lebih bermain di fisik ya tah. Iya. Sedangkan Okta kan sekarang di Umkindo kan. Umkindo ini kerjanya cuman duduk-duduk kayak gini, ngadep komputer Iya. dan nggak menggunakan fisik terlalu banyak. Ya bisa juga mencegah ya tergumpalnya gitu tadi. Kalau kita ngopi gitu kan, kalau olahraganya nggak ada tuh ya menggumpal tadi bisa jadi penyakit juga bang, diabetes salah satunya gitu. Saya 3 hari aja misalnya nggak angkat-angkat barbel ya, nggak push up. Saya kan merokok ya, Ya, itu dada saya sesak. susah ya. Dan perasaan saya ini nggak enak kayak gitu. Apa yang nggak semangat mau kerja tuh nggak semangat kayak gitu. Oh gitu ya. Ya, Ini apa? Kan dari apa pekerjaan Okta sebelumnya itu kan lebih bermain di fisik ya tah. iya di lapangan Ya, jadi sering itu jatuhnya apa? banyak aktivitasnya gitu. Ya, aktivitasnya apa berjalan terus, barang fisik ngangkat-ngangkat ini ya. Iya banyak Ya. barang-barang. Sedangkan Okta kan sekarang di Umkindo kan. Umkindo ini kerjanya cuman duduk-duduk kayak gini, ngadep komputer Iya. dan nggak menggunakan fisik terlalu banyak, Ya, cuma tidak duduk-duduk ini aja. Nah itu apa nggak sakit-sakit badan Okta? Biasanya kan kemarin kerjanya gerak terus, nah sekarang kan langsung kerjanya diam kayak gitu. Itu nggak ini apa? Oktanya nggak ada merasakan apa? Kalau teruntuk itu kan bang, apa namanya? Kalau kemarin kan kerjaan di lapangan kan, banyak aktivitasnya, banyak gerak gitu kan. Beda sama sekarang ya kerjanya ya cuma duduk kan gitu kan, duduk di depan komputer jatuhnya gitu kan. Iya. Kurang jatuhnya kalau orang yang nggak tahu tadi kan, memandangnya, sianu kan, kerjanya gitu-gitu aja ini. Intinya kurang bergerak gitu kan. Tapi Iya. kita bisa apa namanya mengatur pola hidup sehat sih bang. Untuk Umkindo kan mulai bukanya kan jam 9 pagi kan. Iya. Ya kita bangun pagi gitu kan. Ya walaupun nggak rutin tiap hari sih, kalau bisa sih ada gitu selama seminggu itu 2 kali minimal kan. Ya olahraga gitu kan. Ya olahraga biasa aja di rumah gitu, kayak push up, pull up gitu kan, apa yang angkat besi lah kan, sesuai dengan apa yang ada gitu. Apa alat-alat yang ada gitu. Berarti memang penting ya kita olahraga itu tah apa biar nggak apa tuh namanya. Saya tuh kalau misal nggak olahraga ya tah itu badan sakit kayak gitu tah. Okta juga ngerasa gitu kak? Soalnya kan kerjaan Okta kan main sebelumnya fisik kan. Ya. Nah itu ngerasa juga kak pinggang sakit, ini sakit apa? Kalau teruntuk pekerjaan saat ini sih kuncinya kalau di saya sih bang, ya banyak duduk gitu kan. Ya kunci kalau kita banyak duduk tuh ya kita banyakin minum gitu kan. Jangan kurang cairan tadi bang. Soalnya apa? Kita bisa dengan cara minum tuh kan, minum air putih bisa mencegah batu ginjal untuk diri kita gitu bang. Mencegah penyakit gitu ya. gitu, batu ginjal ya. Kalau kayak kita ya dari pagi ke malam kerjanya duduk aja gitu kan, minum air putih kurang, merokoknya kuat gitu udah di danger lah gitu, bisa dibilang danger. Danger. Untuk next umur selanjutnya gitu kan. Kalau sekarang ya biasanya anak muda tuh ya pasti sehat gitu kan, ini Kelihatan sehat. sehat dia kalau masih muda gitu. Sebenarnya umur segini juga kan itu saya kan 30-an ya. Umur segini kalau dibilang sehat ya secara dilihat ini sehat ya. Cuman apa kayaknya cuman saya tuh merasa kayak gitu kan. Karena jarang gerak juga ya. Tapi saya akhir-akhir ini sudah mulai angkat-angkat ini ya, Besi. angkat-angkat barbel ya. Ya. Ya saya merasa ini sih apa merasa agak takut sih kalau misalnya duduk-duduk aja kayak gitu depan laptop dan nggak gerak kayak gitu kan. Dan juga saya lihat abang ini apa namanya? Oh itu sehari itu ngopinya 3 kali kayaknya ya. Dua Ya. Ya mau ngopi sekali, mau 2 kali, mau 3 kali ya. Teruntuk yang kita minum tuh kan, kayak kopi gitu kan, pakai gula pastinya kita kan. Mau pakai gula kan, minum kopi Iya. kan? Gula sedikit. Ya seenggaknya apa namanya kalau kita
sehari kita ngopi sekali atau 2 kali gitu kan, ya kalau ada olahraga di aktivitas selanjutnya atau besok gitu kan, ya membakar kalori itu tadi gitu, ya bisa juga mencegah ya tergumpalnya gitu tadi, apa namanya, kopi bercampur gula tadi bang. Iya. Soalnya kalau terlalu banyak kita, bukan terlalu banyak sih ya, kalau kita ngopi gitu kan, kalau olahraganya nggak ada tuh ya menggumpal tadi, bisa jadi penyakit juga bang, diabetes salah satunya gitu. Larinya ke diabetes gitu. Bahaya. Dan juga saya juga kan saya kan sering dengerin kan olahraga tuh penting, apalagi untuk yang kerja di kantoran itu tuh, supaya olahraga ini untuk meningkatkan hormon dopamin kita kan. Ya. Biar kita ini lebih semangat lagi dalam bekerja. Nah itu kan saya sering banget, dan saya mempraktekannya. Mempraktekan itu. Jadi saya kan kalau misalnya saya 3 hari aja misalnya nggak angkat barbel ya, nggak push up, itu saya kan merokok ya, itu dada saya sesak ya. Dan perasaan saya ini nggak enak kayak gitu, yang nggak semangat mau kerja tuh, nggak semangat kayak gitu Nah Bawaannya berat gitu kan. iya, bawaannya berat, dan juga pokoknya nggak enak aja badan nih kalau sudah 3 hari misalnya nggak angkat barbel ya, Nggak olahraga lah. nggak olahraga ya. Nah beda halnya ketika saya saya olahraga ya, jogging, kemudian angkat-angkat ini barbel ya. Nah itu setelah saya udah olahraga itu saya tuh merasa lebih semangat kayak gitu. Ada perubahan gitu. Mana ini kerjaan, mana ini kayak gitu Malah saya tuh agak semangat banget. Ada perubahan gitu. Iya kan? Perubahan. Itu ternyata benar ya. Ya benar bang. Pasti. Itu membuat perubahan kita lebih jadi membuat perubahan kita lebih baik. Bukannya kayak kita nggak olahraga gitu kan, bisa membuat perubahan kita ya menjadi buruk, kayak ya badan terasa berat gitu kan. Iya. Kenapa saja kita bisa merasakannya kalau misalnya gitu kita kan? nggak olahraga tuh kayaknya berat banget itu. Mau misalnya kita ada rencana mau ngadain project ini, mau jalanin project itu ya, kalau misalnya nggak olahraga tuh kayaknya malas, mulai pikiran-pikiran negatif datang, mindset negatif itu datang, untuk mental block itu datang. Nah itu pas saya olahraga ya, sesudah saya olahraga itu secara perlahan mental block tersebut itu tuh mengikis itu semua Mengikis yang ya, jadi saya tuh jadi lebih semangat untuk segera menyelesaikan itu. Mana lawan kayak gitu ibaratnya ya. Jadi saya tuh kalau sudah olahraga tuh saya tuh semangat untuk kerja kayak gitu. Untuk menyelesaikan project yang sudah saya buat, yang sudah saya rencanakan. Itu sebenarnya itu bagus sih. Kita itu harus sih itu kan meningkatkan hormon dopamin kita. Jadi kita bisa lebih semangat lagi kalau misalnya sudah olahraga. Itu benar-benar terjadi. Saya itu kan kalau misalnya dengar dokter ataupun profesor kasih tips itu, biasanya kalau misal itu yang masuk yang pengen saya lakukan, itu kan saya pasti selalu praktekin apa benar kata dokter ini. Saya kan orangnya lebih kepada membuktikan dulu baru ngomong. Jadi setelah saya membuktikannya, dan saya juga membedakan antara saya tidak olahraga dengan saya olahraga, ternyata benar. sangat besar ya perbedaannya itu. Wah iya jelas Ya gitulah bang, namanya kita hidup sehat itu kan ya makan martabak juga bagus nih Ya bagus kalau buat orang yang belum makan kan, buat nasi perut gitu. Ya, kebetulan saya belum makan malam. Mau makan malam nasi ya, tanggung rasanya. Lebih baik makan martabak aja lah. Jadi kan makan sedikit. Tapi biar enggak sih bang, biar enggak buncit untuk buncit tuh asalkan kita sehat tadi bang. Itu tadi apa sih kalau saya bilang kalau kita makan di atas jam 10 sih, tapi itu tadi besoknya diimbangi dengan olahraga bang. Gitu bang. Ataupun juga bisa malam ini pun juga boleh gitu, udah kita makan gitu kan, kita olahraga gitu. Tapi lebih bagusnya sih kalau di pagi-pagi hari itu ya minum air putih kan, buang air kecil, sama langsung olahraga aja gitu, baru kita sarapan atau makan tuh. Jangan makan dulu sama minum itu kopi itu, merokok, udah. Berarti selama ini salah saya
Nah tuh kalau habis bangun tidur ya, itu saya pastinya minum air putih dulu kan. Pasti. Habis itu saya langsung bikin kopi. Sarapan dulu. Nah, saya jeda agak perlahan kan. Setelah itu baru saya olahraga. Sebenarnya tujuan saya olahraga itu tadi sih, cuman untuk biar saya itu semangat kerja. Soalnya saya tahu bedanya antara saya nggak olahraga sama saya olahraga. Kalau saya nggak olahraga itu pasti rasanya mau kerja itu berat banget, dan juga nggak semangat, rasa malasnya tuh besar banget gitu. Soalnya tadi kan kata bang kan kalau kita nggak olahraga tuh ya badan terasa berat gitu ini kan. Nggak semangat, nggak ada motivasi. Kalau kalori kita tuh nggak terbakar bang, apa namanya itu tadi membuat badan jadi berat gitu kan. Kalau kata anak zaman sekarang sih nggak mood gitu bang. Nggak mood apa? Nggak mood tuh kayak mau beraktivitas tuh nggak selera gitu bang. Iya kayak gitu kalau Ya. olahraga. Itu sama kayak yang dibilang anak zaman sekarang kan, Iya, bahasa benar. kerennya nggak mood gitu. Bukan bad mood. Sama aja tuh. Ah, ya? Bad mood itu nggak mood. Nah, artinya. Kalau nggak mood ya nggak mood. Kalau bad mood ya mood buruk. Kalau menurut saya Bad bang. mood itu bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Bad itu artinya buruk. Perlu kursus bahasa Inggris kamu tak? Ya harus itu bang. Saya juga ada rencana sih kalau misal kerjaan bisnis kita ini udah lancar kan. Nah, nanti mungkin rencana mau kursus bahasa Inggris sih. Iya ya. Soalnya bahasa Inggris saya juga kurang banget. Di bawah banget oleh. Saya juga sih minat ya bang untuk ngikuti apa namanya itu tadi belajar bahasa Inggris gitu kan, menambah pengetahuan lah ya kan. Walaupun dulu kalau kita sekolah itu kan pasti ada bahasa Indonesia gitu kan, dua bahasa kan yang dipakai kan, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Soalnya kadang saya kan untuk sekarang kan kelas-kelas yang kita adain itu kan yang jadi moderatornya kan masih saya ya. Nah, terkadang ada dari member tuh dia pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Nah, saya tuh kadang bingung jawabnya apa. Sama kadang juga ada peserta yang mau daftar itu orang luar. Nah, itu saya juga karena saya nggak ngerti bahasanya, jadi saya abaikan. Gak direspon ya. Dulu juga pernah ada orang Cina ngubungi saya, tapi dia bukan pakai bahasa Inggris tapi pakai bahasa Cina. Ngubungi saya, dia mau saya itu jualin barangnya di Indonesia ini. Jadi dia dari Cina tuh dia kirim ke kita, jadi kita yang jualin. Nah, produknya ini ya bahan-bahan kimia Perkembangan kimia. Jadi kan sebenarnya kan cocok untuk kelas kita ya, produk kimia lingkungan. Nah, bahan-bahan itu yang mau saya kan ditaruhnya disuruh saya ininya. Nah, karena saya ini kan bukan orang kimia, jadi ya saya langsung jawab ya nggak bisa, saya tolak bah. Soalnya saya takut kalau misalnya jual bahan kimia, sedangkan saya nggak ngerti kimia itu. Kayak gitu. Jadi bahasa itu perlu ya bang, bahasa Inggris tuh kan. Saya dominannya kalau kita misalnya mau ke Cina misalnya gitu kan, ke Amerika. Kalau Amerika ya pasti bahasa Inggris ya. Ke daerah-daerah luar lah intinya, luar negeri gitu kan. Mau Cina, Jepang, mau ke Thailand gitu kan. Dominannya kayak di Indonesia juga sih jatuhnya. Walaupun orang itu dari luar, kalau orang itu mau memakai bahasa Inggris, pasti dikit banyak ada orang yang ngerti dan ada orang yang tahu juga untuk bahasa Inggrisnya. Tapi kalau untuk bahasa kalau dominannya kalau untuk Cina itu jatuhnya luar negeri kan. Itu Cina itu tersendiri atau memang ada bahasa daerahnya gitu? Oh, yang itu tadi dia pakai bahasa Cina Bahasa Cina. Saya Memang nggak Cina tahu asli Cina. Cina Mandarin. Iya, saya nggak tahu Cina Cina daerah mana, nggak tahu. Pokoknya ada dia ya? tuh pakai ya tulisan, bukan tulis tapi bahasanya tuh bahasa Cina. Bahasa kayak Cina gitu. ya. Iya. Mandarin kayak gitu. Mandarin, berarti Cina Mandarin. Soalnya kan yang saya tahu bang, kalau untuk bahasa Cina itu ada dua macam bang gitu. Oh, pernah ada mantan Cina ya? Mantan Cindo.
Ya kalau untuk mantan Cindo sih pernah sih bang ada Oh, bang. Makanya dari situ kan saya tahu kan gitu kan. Belajar ya dikit-dikit gitu kan. Hmm. Oh itu Cindo beneran tak? Dia bisa bahasa Mandarin? Bisa dia. Itu makanya dia ngajarin kan gitu kan. Oh ngajarin Okta ini. Ngajarin yang ngasih tahu bahwa Cina tuh ada dua bahasanya gitu. Satu yang Mandarin, satu lagi tuh apa itu? Lupa saya bang. Intinya ada dua macam itu kalau untuk Cina. Kenapa putus lah? Itu pribadi itu bang. Kepo mana? Okta selingkuh ya? Tiba-tiba kayak saya sih bang. Apa dia yang selingkuh? Gak ada sih jatuhnya sih beda agama juga bang gitu. Ya, gimana mau itu? Ya. Kalau kita udah ada hubungan tapi udah beda jalan tuh ya pastinya ada banyak masalah gitu kan. Ya udahlah memutuskan buat ya berteman aja gitu. Oke. Tapi lumayan juga sih kemarin sampai 2,5 tahun lah. 2 sampai 2 tahun setengah lah gitu. Keren tah. Saya juga pengen sih Tapi kenapa tuh? cari Cindo. Cuman saya kadang tuh ada mental blocknya. Mental Block. Apa Jadi itu? saya itu mental block ini semacam tembok-tembok penghadang kita untuk maju. Mental block jadi. Itu apa artinya maksudnya? Maksud mental Jadi block. ibaratnya Okta mau jadi orang sukses, tapi Bu Okta itu banyak alasan. Alasan ini, alasan itu. Nah, itu yang dimaksud mental block. Penghadang. Ya. Ada yang penghadang sama ada halangan tuh beda nggak sih? Ya, hadangan ya sama aja sih Sama dia? maksudnya. Iya. Jadi kalau saya pengetahuan saya sih kalau Ya awas gitu kan. Terhalang saya mau lihat itu kan. Awas dia bilang gitu kan. Jangan ngadang. Gimana sih ada juga yang bilang, jangan nutupin gitu. Sama kayak gitu sih enggak sih? Yang namanya menghadang, penghalang Ya, sama. Intinya itu kan kalau mau diartikan secara Bahasa Inggris. ini bukan bahasa Inggris. Apa tuh? Secara arti Arti mental block. bukan yang tadi. Ya, mental Menghadang, block. menghalang, Oh, gitu. awas. Itu kalau diartikan, kalau misal kita mau mengartikannya itu bisa berbeda. Cuman kalau kita ngambil dari maksudnya dan di konteks mental block, Ya. itu kan sama aja maksudnya, maknanya. Kalau secara arti ya kita ngartikan sesuatu ya itu bisa jadi beda. Cuman kan konteks kita ini kan lebih konteksnya ke mental block tadi ya. Jadi ya awas, menghalangi, minggir itu sama aja sih. Pokoknya dia tuh yang menghalangi kita untuk maju dah. Itu Menghalangi untuk maju. Itu dia memang menghalangi untuk kita maju atau kita memang dihalangi gitu. Atau memang ada tersendirinya gitu, kayak mental block itu kan penghalang gitu katanya kan, untuk buat kita maju gitu. mental block ini itu tuh semacam sebutan untuk yang menghalangi kita untuk maju, yang menghalangi kita untuk melangkah. Jadi kita nyebutnya mental block. Pada intinya gitu. Yang ngeblok kita untuk maju. Jadi mental kita ini untuk maju itu diblok kayak gitu, ditahan. Ya, terhalang. Jadi dikasih alasan-alasan ini sehingga membuat kita itu nggak berani jadinya. Gitu.